Jadi ada beberapa supplier yang menolak saya untuk saya tanya lebih lanjut tentang produknya. Bahkan diizinkan masuk ke tempat produksi pun aja tidak. Peluang untuk ekspor briket, terutama menurut saya briket barbeque dan juga arang kayu itu sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Edwin Pranesa. Saya berusia 26 tahun. Nah, di sini saya memiliki usaha ekspor briket dan arang kayu. Saya belajar arang, bukan belajar ekspor ya, belajar tentang arang briket atau arang kayu. Itu sejak tahun 2019-an lah. Saya belajar tentang penjualan dan lain-lain. Nah, pada awalnya saya dulu itu suplai dulu ke eksportir-eksportir lokal. Jadi eksportir yang ekspor, jadi saya menyuplai kepada mereka. Dan kebetulan memang saya memiliki keluarga yang memiliki pabrik arang kayu dan pabrik briket. Seperti itu. Nah, terus untuk perjalanan ekspor itu dimulai pada saat COVID. COVID melanda, akhirnya kita pun juga cari jalan lain lah. Nah, akhirnya kami pun ingin lah kayak ekspor arang tersebut. Jadi kami mulai cari-cari buyer pada waktu itu. Jadi gara-gara terjadinya COVID, penjualan arang ke eksportir itu sangat menurun, malah sama sekali nggak ada selama 1 tahun lah kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, itu saya menentukan ingin cari sendiri buyer di luar sana. Yang pertama, dulu kan tidak sesulit sekarang ya menurut saya ya. Kalau dulu itu kita cari ke Facebook, ke grup-grup ekspor impor di dunia, di negara-negara lain itu, negara luar, itu sangat gampang. Karena di saat kita posting, mereka langsung nih DM ke kita, messenger ke kita, info kayak gitu. Dan itu pun pasti trust buyer, bukan buyer yang scammer. Kalau sekarang kan lebih modern lagi, dan sekarang juga bisa melalui beberapa B2B marketplace ya, kalau saya menyebutnya, seperti GoForward, TradeMap, dan lain-lain. Sebenarnya prospek untuk buyer di luar sana itu sangat besar prospeknya, karena arang itu memang dibutuhkan terutama di Timur Tengah dan Eropa ya. Amerika pun juga membutuhkan, Australia juga membutuhkan. Karena untuk sekarang pun yang perlu kita ketahui adalah gas dunia sudah mulai menipis di daerah sana. Jadi peluang untuk ekspor briket, terutama menurut saya briket barbeque dan juga arang kayu itu sangat besar. Karena itu juga menggantikan juga sebagai penghangat ruangan dan lain-lain untuk di negara tujuan sana. Untuk tantangan ya, tantangan anggap aja. Ini ada salah satu tantangan juga pada waktu COVID kemarin. Salah satu tantangannya adalah pada waktu itu freight harganya sangat tinggi. Biaya pengiriman sangat tinggi. Pada waktu itu ke Timur Tengah bisa mencapai $15.000 sekian untuk sekali pengiriman. $15.000, sedangkan harga normal sekarang pun di kisaran 3.000 sampai 4.000-an. Udah 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang menurutku sangat besar pada waktu itu. Jadi banyak importir dari luar sana itu pikir-pikir juga, karena mereka harusnya memiliki margin. Nah, pada waktu itu marginnya sangat terpotong, sangat besar sekali untuk pengiriman. Kalau sekarang sih tantangannya lebih ke arah apa ya? Sekarang eksportir itu sudah mulai banyak, terutama eksportir arang, briket, karena mereka melihat peluang yang sangat besar kan seperti itu. Jadi sekarang kesulitannya itu satu, memang kompetitor sekarang lebih banyak memang. Walaupun kita sebagai produsen banyak juga trader-trader yang sudah mulai banyak seperti itu. Ya pertama itu kesulitannya. Yang kedua, untuk eksportir kesulitan untuk mencari buyer itu memang sekarang sudah mulai muncul beberapa buyer scammer. Kemarin juga ada kejadian juga, salah satu cerita bukan saya tapi melalui teman saya, itu ada yang tidak terbayar sekitar 30%, seperti itu. Nah, itu tantangan yang itu bukan tantangan tentang kesulitan mencari buyer, tetapi tantangan pada waktu kita menjalankan ekspor. Ada beberapa hal seperti itu yang harusnya bisa dihindari, tapi malah masuk di lubang tersebut, seperti itu. Kalau untuk mencari buyer sih sebenarnya sama seperti kita mencari buyer di sini lokal, cuma memang beda negara itu aja.
Tapi tantangannya lebih ke arah itu sih, kayak apa, jaga kualitas supaya di sana diterima dengan baik. Eee, Waktu pengiriman karena sekarang pun juga banyak rollover juga. Rollover itu sebutan forwarder di saat kontainer itu apa, berhenti di salah satu pelabuhan terlalu lama, delay lah istilahnya, seperti itu. Karena sekarang pun hari ini pun ekspor ke luar negeri sangat besar. Saking ramainya banyak suplai yang dari Indonesia ke port transit tersebut. Nah, di port tersebut itu pun membludak juga kontainernya. Dan kapalnya yang ke sana hanya itu aja kapalnya kan gitu kan. Suka dukanya itu pertama di saat kita cari supplier. Karena supplier itu ada yang welcome dan ada yang tidak welcome sama sekali. Kan setiap orang memiliki sifat yang berbeda ya di situ ya. Nah, kalau kita mendapatkan supplier yang welcome dan kebetulan kemarin enaknya itu kelepasi keluarga sendiri untuk briket barbeque dan areng kayu, jadi aman untuk suplai dua produk tersebut. Dan beberapa kali saya mencari supplier itu areng sisa. Nah, di situ saya memiliki kesulitan untuk masuk ke beberapa pabrik. Karena yang pertama, mungkin pada waktu itu di usia saya yang di bawah 25 tahun ada beberapa pabrik itu yang masih belum percaya lah bahwa saya ini adalah eksportir. Dan saya ini sudah jalan ekspor pada waktu itu. Jadi ada beberapa supplier yang nolak saya untuk saya tanya lebih lanjut tentang produknya. Bahkan diizinkan masuk ke tempat produksi pun aja tidak. Hanya disambut di kantor aja, di tempat resepsionis, udah seperti itu. Itu salah satu kesulitannya. Sukanya yang jelas, pertama kalau kita mendapat buyer yang benar-benar apa ya, sudah percaya sama kita, full percaya sama kita. Karena kemarin ada buyer juga yang kita ekspor itu tidak modal sama sekali, 100% mereka bayar di depan. Nah itu memiliki suka yang sangat apa ya, sukacita yang sangat tinggi. Jadi udah nggak ada lagi lah kayak kecemasan tentang penalangan dana dan lain-lain. Hanya kita mikirin produk ini siap dikirim, oke selesai proyeknya. Jadi kita nggak mikir modal dan lain-lain. Untuk ekspor arang yang pertama itu pastikan dulu, yang pertama ini sangat penting ini, produk knowledge. Produk knowledge ini sangat penting karena ada beberapa eksportir pemula yang belum benar-benar menguasai produk knowledge seperti itu. Di saat ditanya kelebihan produknya apa, kekurangan produknya apa, kandungan apa yang bagusnya yang tinggi, bagusnya yang rendah seperti apa, itu ada beberapa yang belum paham, namun mereka nekat untuk memasarkan produk tersebut. Jadi di saat buyer bertanya, ini pertanyaan A, pertanyaan B, tapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ya kita jadi kepercayaan dari buyer itu berkurang juga. Yang kedua itu adalah tentang kesiapan kita tentang legalitas. Menurutku legalitas itu penting, walaupun kita sekarang bisa pakai undername dan lain-lain gitu. Kalau legalitas kita memang memerlukan untuk PT CV karena itu adalah wajah kita. Nggak mungkin lah buyer bertransaksi dengan perorangan, karena mereka pasti tidak percaya, takut uangnya dibawa lari. Kalau kita pakai badan hukum, mereka pasti percaya. Seperti itu yang kedua. Terus yang ketiga, usahakan punya website. Kalau tidak punya juga nggak masalah, tapi website ini menurutku juga penting. Itu terus siapkan juga adalah katalog dan company profile. Udah itu aja, itu nanti sudah siap lah kita untuk cari buyer. Untuk dimana cari buyer juga banyak lah, yang caranya yang gratis kita bisa cari buyer, itu juga banyak. Sebenarnya untuk memotivasi pada saat ini itu sebenarnya sangat mudah cara memotivasinya. Karena apa, sekarang pasarnya lagi gede-gedenya. Ini untuk ekspor briket. Pasar lagi gede-gedenya, biaya pengiriman lagi murah-murahnya. Dan kurs dolar juga lumayan tinggi sekarang. Jadi untuk closing kepada buyer kemungkinan juga lebih tinggi kalau untuk saat ini. Jadi yang jelas satulah, jangan patah semangat, terus berusaha cari buyer, jangan down lah di saat ada buyer yang bilang hargamu terlalu mahal dibandingkan sama yang lain. Rezeki nggak pernah tertukar kok. Dari pendapatan kalau dari hasil ekspor untuk tahun ini sih ya kurang lebih bisa di atas 50% sih. Berarti ya itu tadi yang menentukan bahwa makin tahun itu sebenarnya peluangnya makin besar. Iya, peluangnya semakin besar karena apa ya, kalau sekarang memang saya akuin lah, sekarang ini ada banyak kok orang asing, orang Timur Tengah yang sekarang berada di Indonesia hanya untuk visit-visit ke pabrik. Karena kemarin ada beberapa calon buyer juga yang visit ke pabrik, itu juga minggu ini.